Bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat. Sambil nyetir ya. Jadi ada banyak banget nih direct message yang masuk yang menanyakan tentang Kak, apa aja sih faktor yang menjadi salah satu penyebab kita untung atau rugi di dalam kita melakukan trading. Nah, banyak yang tanya itu tuh, faktor-faktor apa aja yang bisa menjadikan kita profit atau loss. Berarti intinya yang ditanyakan adalah kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi kita di dalam kita melakukan trading, seperti itu ya. Oke. Langsung aja sih saya jawab. Ada 3 faktor utama nih yang selama ini saya pegang di saat saya melakukan trading ya. Faktor yang pertama adalah faktor keberuntungan. Nah, di faktor keberuntungan ini saya berikan persentase 5%. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor analisa, baik analisa secara teknikal maupun analisa secara fundamental ya. Itu saya berikan 35% persentasenya. Kemudian yang ketiga adalah faktor psikologi. Nah, di persentase yang saya berikan yang paling besar gitu, 60%. Kita langsung bahas satu-satu ya. Faktor yang pertama adalah faktor keberuntungan. Seperti yang kita tahu, yang namanya trading, khususnya forex ya, itu gampang banget gitu. Pilihannya cuma 2, kalau nggak buy, sell. Udah, nggak ada pilihan A, B, C, D gitu. Adanya cuma buy atau sell gitu. Dan para signal seeker di luar sana banyak sekali yang mengandalkan faktor keberuntungan ini gitu. Jadi karena trading mereka nggak melihat situasi market, mereka tidak menganalisa market, mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di market, mereka langsung aja mengandalkan faktor keberuntungannya, mereka buy atau sell. Kemudian benar profit dan salah loss gitu ya. Nah, permasalahannya hal ini akan mengacu kepada kita bukan bertindak sebagai seorang trader, tapi kita bertindak sebagai seorang gambler atau pemain judi gitu. Jadi kita berjudi di trading, kita mengandalkan faktor keberuntungan, udah gitu. Jadi tapi tetap faktor keberuntungan itu ada, karena kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana analisa seseorang itu salah tapi masih beruntung. Lah, beruntungnya gimana? Beruntungnya bisa jadi si trader menjadi profit gitu, tidak jadi rugi. Beruntungnya bisa jadi analisanya mungkin sempat salah banyak tapi kemudian grafik berbalik. Beruntungnya mungkin kena stop loss sebelum grafiknya malah curam gitu ya. Ya itu bisa jadi faktor keberuntungan. Tapi kalau udah pasang stop loss take profit, berarti dia sudah melakukan analisa ya biasanya. Gitu. Jadi faktor keberuntungan tetap ada. Tapi kalau orang yang hanya mengandalkan faktor ini untuk melakukan trading, berarti bisa saya simpulkan orang itu bukan trader tapi gambler gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor analisa. Jadi banyak trader yang melakukan trading, dan memang seharusnya trader itu melakukan trading dengan melakukan analisa. Ada 2 analisa ya, analisa secara teknikal maupun secara fundamental. Kalau teknikal itu berarti kita lihat pattern chart pada grafik, dan fundamental itu kita menganalisa bagaimana pergerakan grafik yang merespon sebuah news atau merespon sebuah berita dari suatu negara, berita-berita besar ya khususnya. Nah, saat trader melakukan analisa ini, maka dia bisa mengambil keputusan untuk buy atau sell suatu produk atau suatu pair mata uang tertentu. Dan karena sudah melakukan analisa, maka trader akan melakukan antisipasi apabila terjadi kesalahan dalam menganalisa. Antisipasinya apa aja ya? Bisa dilakukan averaging, bisa dilakukan stop loss,
bisa dilakukan hedging atau bisa dilakukan pasrah. Jadi dibiarkan gitu aja floating terkatung-katung sampai margin call. ya kalau yang kayak gitu berarti bukan analisa tuh ya. Karena seorang trader akan melakukan analisa dengan maksimal dan dia akan mengantisipasi apabila terjadi kesalahan analisa. Nah, faktor yang paling penting yang menjadi salah satu faktor utama di dalam kita melakukan trading adalah psikologi. Tahu kenapa psikologi? Oke, kita berbicara dua faktor lainnya, faktor keberuntungan dan faktor analisa, melakukan analisa. Saat seorang trader sudah benar melakukan analisa, kita tinggalkan dulu yang faktor keberuntungan ya, karena yang namanya faktor keberuntungan ya udah lucky gitu aja, beruntung atau nggak beruntung udah tinggalin ya. Tetap ada di dalam trading itu faktor itu, tapi ya sudah, itu terpisah dari yang mau saya tekankan. Kalau kita ngomongin masalah analisa, kita sudah menganalisa harga emas akan menyentuh hingga di angka 1700,00 misalnya seperti itu. Kemudian kita pasang buy limit di 1700. Kemudian kita menganalisa kemungkinan akan naik sampai di 1720 misalnya. Oke, dia akan naik di 1720, maka saya akan take profit di 1720. Tapi dia menganalisa kalau sampai turun di 1680, maka kemungkinan akan turun kembali hingga 1650 misalnya seperti itu. Oke, maka seorang trader yang menganalisa hal tersebut akan melakukan buy limit di 1700, kemudian take profit di 1720 dan stop loss di 1680. Udah ya running ya, kemudian grafik ternyata nyampe nih di 1700. Grafiknya jalan ke 1701, 1702, 1703 misalnya seperti itu. Faktor psikologi yang kemudian menentukan apa yang akan dilakukan oleh trader setelah itu. Jadi faktor analis atau faktor keberuntungan, kalau faktor keberuntungan berarti trader melakukan asal pencet buy atau sell. Faktor analisa berarti trader melakukan analisa kemudian memasang take profit, stop loss atau strategi trading lainnya, bisa averaging, hedging dan lain sebagainya di titik-titik di mana dia menganalisa. Setelah running, setelah jalan ya, setelah analisanya ternyata tercatch gitu, tertangkap. Setelah running jalan, faktor berikutnya yang menentukan Anda bisa profit atau loss adalah faktor psikologi. Faktor psikologinya kuat-kuatan aja sih sebenarnya. Anda kuat nggak untuk menahan take profit sampai di titik dimana Anda memang harus menyentuh take profit, atau Anda kuat nggak sih menahan stop loss di titik dimana Anda harus menyentuh stop loss. Saya kasih contoh ya, misalnya itu tadi emas di 1700, jalanlah dia naik ke 1705. Sudah mulai nih hati nih secara psikologi, jangan-jangan nanti grafiknya balik, jangan-jangan nanti nggak sampai TP, jangan-jangan nanti sebelumnya take profit udah kena stop loss gitu. Ya udah deh, aku take profit sekarang secara manual, aku ambil profit cuman di 5 poin. Padahal ternyata bener analisanya bisa sampai ke 1720 gitu. Tuh, atau turun ternyata dari 1700 turun jadi 1679. Udah mendekati take profit, sudah mendekati stop loss ya di 1679. Aduh, habis ini nyampe 1681. Poinnya habis ini nyampe nih 1680, tapi kayaknya nih psikologinya udah mulai main nih, batinnya, rasa batinnya udah mulai main nih. Kayaknya bakalan balik nih. Akhirnya stop lossnya diturunin lagi jadi 1670 atau 1660 gitu.
ternyata kena stop lossnya di 1760, atau bahkan mungkin dia bisa akan mengurangi terus stop lossnya sampai akhirnya kena margin call, bisa jadi. Jadi yang harusnya bisa untung banyak jadi nggak bisa untung banyak, yang bisa rugi dikit jadi nggak bisa rugi sedikit. Kalau kata anak sekarang udah kena mental loh, tradernya udah kena mental. Jadi dia udah trading bukan berdasarkan apa yang dia analisa, tapi dia trading berdasarkan perasaan, trading berdasarkan psikologi yang dia dapatkan gitu. Jadi itu tadi 3 faktor utama yang menjadi faktor atau menjadi hal-hal yang memicu seseorang itu untuk melaksanakan trading dengan baik atau enggak. Dan semoga para signal-seekers juga selalu memahami ya bahwa trading itu nggak mudah gitu. Kita sebagai trader harus banyak belajar, harus banyak tahu bagaimana kita bisa mengantisipasi suatu kesalahan dalam analisa, bagaimana kita bisa melakukan trading dengan baik dan konsisten. Ingat money management, ingat kita melakukan perhitungan-perhitungan yang bisa mendukung kita untuk jauh dari kata MC atau margin call. Seperti itu signal seekers. Jadi semoga jawaban ini cukup membantu para signal seekers melakukan trading, dan semoga para signal seekers juga bisa tetap bahagia nih, baik dalam kondisi yang profit maupun non profit, karena signal seekers sudah melaksanakan trading dengan money management yang baik dan benar. Oke, kita akan ketemu di next event dan next pertemuan-pertemuan berikutnya di channel yang sama, ATM Bisnis. Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia selalu ya. Bye-bye.